Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu novel lokal yang pastinya dari judul dan thumbnail video satu ini kalian juga pasti udah tahu. Gue akan ngebahas novel Aruna dan Lidahnya, karya dari Laksmi Pamuntjak. Oke, tapi pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu bahwa gue baca novel satu ini, Aruna dan Lidahnya, versi yang digital. Karena kayaknya memang versi fisiknya udah mulai susah lah buat ditemuin di toko buku, udah mulai langka lah. Gue baca yang versi digital di aplikasi Pusnas, jadi mungkin kalau kalian penasaran sama buku ini, setelah nonton video satu ini, kalian bisa langsung meluncur aja ke Pusnas untuk baca bukunya secara gratis di sana. Seperti biasa, gue akan jelasin secara singkat novel ini seperti apa, atau lebih tepatnya bacain blurb singkat di belakang bukunya sih, biar kalian tahu setup ceritanya seperti apa, dan setelahnya baru kita akan masuk ke poin-poin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan dari judul satu ini. Oke, deskripsi singkatnya tuh kayak gini. Aruna Rai, 35 tahun, belum menikah, pekerjaan epidemiologis atau ahli wabah dan spesialisasinya flu unggas, obsesinya makanan. Bono, 30 tahun, terlalu sibuk untuk menikah, pekerjaan chef, spesialisasi novel cuisine, obsesi makanan. Ketika Aruna ditugasi menyelidiki kasus flu unggas yang terjadi secara serentak di 8 kota seputar Indonesia, ia memakai kesempatan itu untuk mencicipi kekayaan kuliner lokal bersama kedua karibnya. Dalam perjalanan mereka, makanan, politik, agama, sejarah lokal, dan realitas sosial tak hanya bertautan dengan korupsi, kolusi, konspirasi, dan misinformasi seputar politik kesehatan masyarakat, namun juga dengan cinta, pertemanan, dan kisah-kisah mengharukan yang mempersatukan sekaligus merayakan perbedaan antar manusia. So, itu untuk blurb singkat di belakang bukunya, dan dari judul dan deskripsinya pasti udah jelas sih kalau judul satu ini memang akan membahas seputar makanan, tapi nggak se-flat itu aja gitu, karena si tokoh utama kita, yaitu Aruna tadi, merupakan seorang yang bekerja di bidang yang cukup menarik dan cukup rumit gitu, yaitu ahli wabah yang spesifiknya lagi menangani masalah flu unggas. Dari sana emang udah menarik banget sih. Dari poin itu aja, cerita akan mengambil tempat pada satu waktu di mana wabah flu unggas sedang mencuat, yang mana dulu tuh sempet ramai banget kan. Dia harus pergi untuk melihat langsung wabah satu ini di berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan ya seperti yang udah gue bacain di blurb singkat ceritanya tadi sih, dia bersama teman-temannya memanfaatkan juga kesempatan kali ini untuk wisata kuliner lah. So itu untuk blurb singkat ceritanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke poin-poin yang gue suka dari buku satu ini. Yang pertama, jelas gue suka bagaimana sang penulis bisa menuturkan cerita tentang tema politik dan polemik wabah tadi semenarik kita melihat makanan, dan juga mengangkat tema makanan tadi se-complicated kita memahami isu wabah itu sendiri. Jadi mungkin kesannya kayak kalau subjeknya wabah dan makanan tuh kayak yang wabah pasti jauh lebih complicated dan sisi makanannya akan jauh lebih receh. Itu enggak. Seperti yang gue bilang tadi, saat kita lagi ngebahas makanan bisa dibikin sangat rumit, serumit polemik wabah tadi, dan saat kita ngebahas politik wabahnya bisa semenarik saat kita sedang ngulik makanan gitu. So itu gue suka banget sih. Bener-bener nggak terlalu berat ke satu sisi. Kedua aspek tadi sangat diperhatikan oleh sang penulis, dan ya gue sangat mengapresiasi hal tersebut. Itu untuk poin pertama, gue tempatkan untuk tema buku ini sendiri tentang makanan dan wabah tadi. Poin kedua yang gue suka dari buku Aruna dan Lidahnya adalah aspek pertemanan dari grup karakter yang ada dalam novel satu ini gitu. Mereka tuh orang-orang yang doyan makan dan foodies lah. Tapi gue tuh ngelihat mereka lebih di atas foodies gitu loh. Mereka sangat excited untuk tiap makanan yang mereka makan. Obrolan mereka tentang makanan tuh asik banget dan intriguing banget, kompleks banget, tapi masih dalam koridor yang sama teman sendiri gitu loh. Jadi gue suka sih gaya kepenulisan pertemanan mereka. Jujur gue kayaknya jarang ya untuk baca atau mengkonsumsi cerita yang punya
relation dalam konteks pertemanan sekuat ini dan seasik ini untuk diikutin. So ini gue mau apresiasi besar-besaran sih aspek circle-nya si Aruna ini. Itu untuk poin kedua. Dan untuk poin ketiga jelas adalah poin makanan yang dibahas. Ini udah pasti ya, udah pasti akan banyak sekali makanan yang akan tampil gitu di novel satu ini. Tapi yang bener-bener bikin gue, aduh gue pengen ikut makan nih, adalah saat mereka makan bebek sinjai. Bebek atau ayam ya? Bebek kayaknya. Itu gue langsung flashback. Gue sekarang kan lagi rantau ya di Jawa Tengah. Dan tiba-tiba gue tuh kangen banget gitu makanan khas Jawa Timur yang tiba-tiba muncul dalam buku satu ini. Gue baca bagian itu waktu lagi lapar pula. Jadi aduh gue pengen untuk makan bebek sinjai. Karena aduh deskripsinya udah bikin ngiler beneran. Keren banget sih, keren banget. Ada gitu gue dibikin ngiler waktu baca novel, men. Bener-bener dari deskripsi penulisannya doang. Untuk teman-teman yang udah baca novel Aruna dan Lidahnya, mungkin bisa tulis komentar di kolom komentar bawah. Makanan apa yang mereka bahas, yang mereka makan dalam novel satu ini, yang bikin kalian ngiler gitu. Gue penasaran. So itu untuk poin-poin plus yang gue suka dari novel Aruna dan Lidahnya satu ini. Walaupun masih banyak banget sih sebenarnya. Kayak unsur dramanya, unsur politiknya, unsur konspirasinya. Banyak banget deh yang gue suka dari novel satu ini. Tapi ya biar gak kepanjangan videonya, kita langsung lanjut aja ke poin kekurangan yang gue temukan. Yang pertama ada poin mimpi dari karakter utamanya. Dia ngejelasin kayak, semalam gue mimpi ini. Pendeskripsian mimpi ini tuh sangat spesifik, sangat detail. Dan jujur gue bukan orang yang terlalu peduli sama misal ada orang yang cerita ke gue gitu, kemarin malam dia mimpi ini. Terus gue tuh kayak, ya udah sih mimpi doang, ngapain diceritain. Semisal nih kalian cerita kalau kalian kayak tenggelam di kapal Titanic, terus gue harus ngerespon gimana gitu, buruan naik sekoci kan juga nggak mungkin juga gitu. Ini cuma mimpi, men, gak usah dibawa terlalu jauh dan diceritain ke orang lain juga gitu. Lu ngarep reaksi yang seperti apa, dan gue tipe-tipe orang yang seperti itu sih. Jadi gue kurang suka sama aspek dimana Aruna menceritakan mimpinya tadi. Walaupun mungkin beberapa ada yang lucu juga sih, tapi ya in the end of the day gue kurang peduli juga sih sama hal-hal yang seperti ini. So ya itu tadi kekurangan yang gue temukan. Kayaknya cuma itu aja karena gue emang sangat enjoy judul satu ini. Dan kebetulan gue tuh belum nonton yang versi film adaptasinya. Kalau nggak salah yang main Dian Sastro, terus siapa lagi ya? Ada Nicholas Saputra juga nggak sih? Intinya itulah. Gue belum nonton film adaptasinya dan gue penasaran sih buat nonton filmnya sejujurnya karena gue suka banget sama novel satu ini. Semoga ekspektasi gue tersampaikan ya di format filmnya. Mungkin nanti setelah gue nonton akan gue bikin konten komparasi adaptasinya. Gak janji, tapi we'll see. Dan ya mungkin itu aja untuk pembahasan buku Aruna dan Lidahnya. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah baca novelnya? Dan apakah kalian udah nonton filmnya? Kalau udah, apakah highly recommend buat gue nonton film tadi? Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.